Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa farmasi semester 4. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah Imunologi Farmasi. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi saya mau membahas tentang kontrak perkuliahan dulu. Jadi untuk perkuliahan Imunologi Farmasi ini, itu pembobotannya adalah kehadiran 10%, keaktifan 20%, tugas 30%, dan UAS 40%. Seperti itu. Untuk beban mata kuliahnya adalah 2 SKS, jadi nanti total pertemuannya ada 14 kali pertemuan, jadi 7 kali pertemuan dengan saya dan 7 kali pertemuan dengan dosen partner saya. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjut saja langsung ke materinya. Materi yang pertama adalah ruang lingkup imunologi. Sebentar, saya share screen dulu. Ini adalah materi pertama kita tentang ruang lingkup imunologi. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu imunologi? Coba, siapa yang tahu? Ya, jadi imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan dalam tubuh terhadap agen asing. Dalam menetralisasi agen asing dalam tubuh, diperlukan komunikasi semua komponen molekul imun yang dikenal dengan sistem imun. Jika sistem imun mengalami kegagalan, maka akan mengakibatkan imunodefisiensi. Nah, ini adalah istilah di imunologi, yaitu agen asing. Nah, agen asing itu apa saja? Ada agen infeksius dan agen non-infeksius. Untuk agen infeksius itu ada bakteri, virus, parasit, jamur. Sedangkan agen non-infeksius ada protein, hormon, peptida, protein, DNA, mRNA, polisakarida, dan lain-lain. Nah, bahan asing atau agen asing ini tadi itu disebut dengan antigen. Selanjutnya pengenalan imunologi. Jadi yang kita bahas di sini ada 5 poin. Yang pertama ada imunitas, ini pengertian imunitas, imunologi, sistem imun, dan respon imun. Kemudian yang kedua ada sejarah singkat imunologi. Yang ketiga ada musuh dari sistem imun. Keempat ada imunitas aktif dan imunitas pasif. Kemudian yang terakhir ada imunitas alamiah non-spesifik dan imunitas spesifik. Ini adalah istilah-istilah yang harus kita pahami dalam mempelajari imunologi. Jadi yang pertama ada imunitas. Apa itu imunitas? Imunitas adalah ketahanan terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Kemudian yang kedua, imunologi yang seperti yang kita bahas di awal tadi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga ada sistem imun, yaitu kumpulan sel-sel, jaringan, molekul-molekul yang berperan dalam pertahanan infeksi. Lalu ada respon imun, yaitu reaksi yang terkoordinasi dalam sel-sel dan molekul dalam pertahanan infeksi. Kemudian ini adalah sejarah singkat imunologi. Jadi yang pertama ini ada tokoh namanya Thucydides. Gambarnya seperti ini. Dia mencatat sebutan imunitas pertama kali diketahui pada tahun 430 sebelum Masehi, di mana Athena terjangkit suatu wabah yang melanda Yunani, dan mereka yang terjangkit wabah itu sembuh, tapi tidak terjangkit untuk yang kedua kalinya. Nah, selanjutnya ada Louis Pasteur. Sejarah imunologi baru dimulai lebih dari 100 tahun oleh Louis Pasteur yang dianggap sebagai the father of immunology. Jadi ini adalah bapaknya imunologi. Studi vaksinasi ini telah membuka jalan untuk imunologi imunisasi yang sampai saat ini merupakan kemajuan yang tidak ternilai harganya.
Pada tahun 1950 dimulailah sejarah tentang imunologi seluler. Selanjutnya, pada 1000 tahun sebelum Masehi, ahli-ahli Cina telah mempraktekkan sejenis cacar imunisasi dengan menghirup air yang dibuat dari kristalasi cacar, kemudian biar kristal tersebut diaplikasikan melalui jarum ke kulit yang disebut variolase. Selanjutnya ada Robert Koch. Ini adalah orang yang mengidentifikasi agen penyebab spesifik TB. TB di sini maksudnya adalah tuberkulosis, kolera, dan antraks. Dan untuk memberikan dukungan eksperimental untuk konsep penyakit menular pada tahun 1882. Nah, Robert Koch ini dia tuh menciptakan suatu postulat namanya postulat Koch. Nah, apa isi dari postulat Koch itu? Nah, silahkan dicari. Jadi ini nanti PR ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan. Jadi tolong dicari isi dari postulat Koch. Selanjutnya, pada tahun 1080 sampai 90-an, imunisasi dengan vaksin berkembang dan dibawa ke seluruh Eropa dan Amerika. Lalu di sini ada tokoh dari Jerman, namanya Emil von Behring dan Paul Ehrlich. Ada juga tokoh dari Jepang, Shibasaburo Kitasato. Mereka ini mengembangkan antitoksin asal serum kuda terhadap difteri. Selanjutnya pada tahun 1900 itu ditemukan bukti bahwa tubuh memiliki pertahanan komprehensif terhadap infeksi dengan memproduksi antibodi. Ini ada tokoh dari Jerman namanya Hans Buchner. Dia menemukan molekul dalam darah yang kemudian diidentifikasi oleh Jules Bordet dari Belgia sebagai aleksin dan komplemen. Nah, komplemen itu apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kita ada bab sendiri tentang komplemen. Di sini ini Bordet dan Octave Gingold itu mengembangkan uji fiksasi komplemen yang dapat digunakan dalam reaksi antigen antibodi. Lalu pada tahun 1960 itu ditandai dengan zaman imunologi seluler. Dan sejak itu ilmu imunologi memasuki era modern yang sekarang sudah dikenal sebagai cabang ilmu imunologi seperti imunologi molekuler, imunopatologi, imunologi tumor, imunologi transplantasi, imunologi perbandingan, imunotoksikologi, imunofarmakologi, dan lain-lain. Selanjutnya, musuh dari sistem imun. Nah, di sini ada apa saja? Yang pertama, mikroba patogen. Mikroba patogen ini adalah mikroba yang dapat menyebabkan penyakit. Tempatnya itu ada di mana-mana. Jadi ada di tanah, di air, di udara, ada di hewan, ada di manusia juga. Jadi segala mikroba yang menyebabkan penyakit itu namanya mikroba patogen. Selanjutnya ada autoimun. Autoimun ini adalah respon terhadap antigen jaringan sendiri yang disebabkan kegagalan mekanisme normal yang berperan untuk mempertahankan self-toleran sel B, sel T, atau keduanya. Jadi pada penderita autoimun itu sistem imun yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan tubuh dari benda asing itu justru sistem imunnya itu melawan dirinya sendiri seperti itu. Makanya namanya autoimun. Kemudian yang ketiga ada toksin atau racun. Nah, ini pengertiannya adalah suatu zat yang dalam jumlah relatif kecil telah masuk ke dalam tubuh dan bekerja secara kimiawi dapat menimbulkan gejala-gejala abnormal sampai kematian. Terus ada stres. Stres menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis tubuh yang melemahkan sistem imun dan akhirnya mempengaruhi kesehatan sehingga mudah terserang penyakit, serta timbulnya kelainan sistem imun dengan munculnya psoriasis dan eksema. Di sini ada imunitas aktif versus imunitas pasif. Jadi imunitas aktif itu apa? Pada seseorang yang terpapar antigen dari suatu mikroba, dia akan memberikan suatu respon yang aktif untuk menghilangkan infeksi dan membentuk kekebalan terhadap infeksi berikutnya oleh mikroba tersebut.
Kalau imunitas pasif, jadi individu itu akan menerima sel-sel limfosit atau antibodi dari individu lain yang telah imun atau yang telah kebal terhadap suatu infeksi. Resipien memiliki kemampuan untuk melawan infeksi tersebut hanya sampai sel atau antibodi yang diberikan tadi telah habis. Oleh karena itu, respon pasif sangat bermanfaat untuk membangkitkan imunitas secara cepat, bahkan sebelum seseorang mampu membangkitkan respon aktif, namun tidak menginduksi kekebalan seumur hidup terhadap infeksi. Nah, di sini ada bagian imunitas aktif dan imunitas pasif. Jadi imunitas atau kekebalan tubuh itu dibagi menjadi dua, imunitas alami dan imunitas pasif. Di mana imunitas alami ini adalah tubuh membuat antibodi sendiri. Kalau imunitas pasif itu tubuh tidak membuat antibodi sendiri. Imunitas alami dibagi jadi dua, imunitas aktif alami dan imunitas aktif buatan. Nah, imunitas aktif alami itu contohnya tubuh membuat antibodi sendiri setelah menderita penyakit. Contohnya penyakit cacar air, batuk rejan, campak, gondongan, seperti itu. Kemudian kalau imunitas aktif buatan itu tubuh membuat antibodi sendiri setelah memperoleh vaksin. Selanjutnya imunitas pasif ini dibagi jadi dua juga, imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Contoh dari imunitas pasif alami adalah tubuh memperoleh antibodi selama kandungan dan melalui ASI. Jadi kandungan ASI itu juga mengandung antibodi yang sangat penting untuk kekebalan tubuh kita, kekebalan tubuh bayi. Yang paling banyak itu adalah ASI yang pertama kali keluar, namanya adalah colostrum. Warnanya bukan putih gitu ya, bukan kayak susu, bukan, tapi warnanya kuning kekeruan, kuning-kuning keruh gitu. Itu mengandung banyak sekali antibodi yang bagus untuk bayi. Makanya kalau colostrum itu harus diberikan ke bayi. Kemudian ada imunitas pasif buatan. Tubuh memperoleh antibodi yang sudah jadi dari serum. Ini ada imunitas alamiah non-spesifik dan imunitas spesifik. Imunitas alamiah atau disebut juga non-spesifik itu selalu ada pada individu sehat dan disiapkan untuk pertahanan pertama sebagai penghambat masuknya mikroba dan untuk mengeliminasi mikroba yang berhasil memasuki jaringan inang atau host secara cepat tetapi tidak spesifik. Dalam hal ini contohnya adalah sistem fagosit makrofag. Kemudian ada imunitas spesifik atau imunitas adaptif. Dilakukan oleh limfosit yang dirangsang oleh antigen mikroba. Membutuhkan ekspansi klonal dan diferensiasi limfosit. Mekanisme pertahanan diri inang yang diberikan lebih lambat, namun memberikan perlindungan yang lebih spesialistik terhadap infeksi. Dalam hal ini, contohnya ada sel B dan sel T. Sel B dan sel T ini adalah penamaan ya. Jadi kalau sel B itu terbentuknya di bone marrow atau sumsum tulang. Kalau sel T itu terbentuknya di timus. Jadi B dari bone marrow, T dari timus. Namanya sel B dan sel T. Selanjutnya ini ada bagian imunitas alamiah non-spesifik dan imunitas spesifik. Sistem imun dibagi jadi dua, non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik ini dibagi lagi jadi tiga, ada fisis atau mekanis, larut, dan seluler. Untuk yang fisis atau mekanis itu ada kulit, selaput lendir, silia, mekanisme batuk, mekanisme bersin itu termasuk ke dalam sistem imun yang bersifat mekanis. Sedangkan kalau yang larut itu ada dua macam, biokimia dan humoral. Untuk yang biokimia itu ada asam lambung, laktoferin, lysozim, dan lain-lain. Untuk yang humoral ini ada CRP, C-reaktif protein, interferon, komplement. Kemudian ada yang seluler itu terdiri dari fagosit, sel-sel NK, terus sel-sel mediator seperti basofil, mastosit, trombosit seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sistem imun yang spesifik itu dibagi jadi dua. Ada sistem imun humoral yang terdiri dari sel B dan sistem imun seluler yang terdiri dari sel T.
Sel B ini ada banyak sekali macamnya. Ada IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Nah, Ig itu apa? Ig itu adalah imunoglobulin. Nah, selain imunoglobulin, ini ada juga sitokin. Selanjutnya sel T. Nah, sel T ini selanjutnya sistem imun seluler atau sel T. Jadi sel T itu ada macam-macam aja. Ada TH1, TH2, TH17. TH itu adalah T helper. Kemudian ada TS juga. TS ini T sitotoksik. Terus ada CTL. Terus ada NKT, natural killer cell T. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mencermati banyak sekali sistem imun, banyak sekali penyusun sistem imun dalam tubuh kita. Untuk yang terluar ini, mulai dari sini ya, yang paling luar. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya. Ini baru penjelasan awal ya, jadi ini baru pembukaan saja. Jadi untuk istilah-istilah tadi kita baru cukup pengenalan dulu, jadi cukup tahu saja untuk sel T itu apa, sel B itu apa. Tapi untuk penjelasan yang lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Begitu. Nah, teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Nanti saya akan menanggapi langsung ya. Seperti itu. Untuk presensinya juga jangan lupa diisi. Untuk yang bertanya atau menanggapi nanti akan mendapatkan nilai keaktifan. Kemudian kalau ada temannya yang bertanya, itu mahasiswa juga boleh untuk menjawab jika tahu jawabannya. Seperti itu. Saya persilahkan salah, enggak apa-apa, nanti bisa kita benahi bersama. Begitu ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama, ini baru pembukaan, jadi masih ringan-ringan dulu. Ini tentang ruang lingkup imunologi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya nanti sebelum memulai perkuliahan, saya akan memberikan kuis dulu ya. Bahannya adalah dari PPT dan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Jadi tolong dipelajari. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.